Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari yang berbahagia ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan ilmu yang bermanfaat serta dilimpahkan bagi kita semua keberkahan di pagi hari ini sebagaimana doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu bukur, ya ini pagi, sangat pagi, waktu subuh. Barang siapa yang senantiasa memanfaatkan waktu subuhnya, terutama setelah salat subuh, untuk kebaikan, terutama untuk memperbaiki dinnya, agamanya, membaca Quran, menuntut ilmu, mempelajari ilmu, mudah-mudahan mendapatkan doa kebaikan dan secara umum amal kebaikan. Telah didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi umatnya mendapatkan keberkahan di waktu bukur. Baik, pada pagi hari ini sebagaimana biasanya di setiap hari Sabtu ba'da salatus subuh kita akan lanjutkan kembali pembahasan tafsir juz'il amma atau tafsir juz'il 30, tafsir juz' amma atau tafsir juz' 30 min kitabillahil Qur'an, dari kitab Allah Al-Qur'an. Dan pelajaran kita wasala darsuna fi au ila suratil a'la. Pelajaran kita telah sampai di tafsir surat Al-A'la yang sebagiannya sudah kita bacakan dari penjelasan yang disebutkan oleh penyusun kitab ini dari kitab At-Tashil li Ta'wil Tanzil, di mana penulis di sini memaparkan terlebih dahulu surat Al-A'la dari ayat 1 sampai ayat 13 yang akan dijelaskan dengan metode tanya jawab, ya, soal jawab. Terakhir telah kita bahas, ya, ini sebuah pembahasan yang berkenaan dengan sebab-sebab yang akan membantu untuk menghafal Quran agar lebih mudah menjaga hafalan Al-Quran. Dan di sini beliau menyebutkan ada 5 sebab, ya. Ada 5 sebab yang memudahkan seorang untuk menjaga hafalan Al-Quran. Ini terutama lagi khususnya bagi para penuntut ilmu, ya, bagi para talibul ilm. Hendaknya mereka berusaha untuk mengambil faidah dari apa yang telah kita jelaskan di pertemuan terakhir, dari sebab-sebab yang membantu seorang bisa menghafal Al-Quran, menjaga hafalan Al-Quran. Dan secara umum kita berusaha untuk mengambil faedah, ya, dari setiap majelis ilmu, khususnya para tulabul ilmu atau talibat, ya, dalam setiap majelis diharapkan bisa mencatat apa yang disampaikan, meringkas faedah-faedah yang bisa dijadikan nasihat bagi masing-masing penuntut ilmu. Baik, kita bacakan selanjutnya. Kata beliau di sini, soal hal sahha haditsun fi ma yaf'aluhu man arada an la yansal Qur'ana ba'da hifdzih. Adakah hadis yang sahih dari apa yang dilakukan oleh seorang yang ingin terjaga hafalan Qur'annya, enggak lupa-lupa? Ada enggak di sana hadis sahih yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan secara khusus bagaimana caranya agar hafalan Quran itu terjaga dan tidak lupa?
Maka kata beliau di sini, la a'lamu fi hadzal bab haditsan sahihan illa ma akhrajahu al-Bukhari wa Muslim min hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kata beliau di sini, saya tidak mengetahui dalam pembahasan ini ada hadis yang sahih yang menjelaskan secara khusus bagaimana cara agar hafalan Quran itu enggak hilang-hilang, enggak lupa. Kecuali hadis yang telah dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari jalur Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibil mu'aqqalah." Sesungguhnya kata beliau sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan penghafal Al-Qur'an itu sebagaimana seekor unta yang terikat. In 'ahada 'alaiha amsakaha. Kalau dia jaga terus, maka dia akan bisa menahannya. Wa in atlaqaha dhahabat. Tapi kalau dilepaskan, ya pergi ontanya. Dilepaskan talinya akan pergi ontanya. Nah, kecuali hadis ini kata beliau. Artinya tidak sejauh yang beliau ketahui dan yang ana pribadi ketahui, tidak ada hadis khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan, oh ulangi sekian, jangan makan sampai ini atau makan buah ini supaya hafalannya, enggak ada gitu ya. Tidak ada secara khusus, itu tidak ada. Hanya saja Nabi SAW menyebutkan secara umumnya bahwa seorang sahibul Quran, hafidhul Quran itu seperti pemilik unta yang terikat. Kalau dia jaga terus ikatan unta tadi, maka akan terjaga unta tadi tidak lepas. Tapi kalau dia lepas, ya lepaslah untanya. Ya, begitulah perumpamaan sahibul Quran, orang yang menghafal Quran. Dan setiap muslim dan muslimah dituntut untuk menghafal Quran. Minimalnya menghafal surat apa? Al-Fatihah. Wajib menghafal surat Al-Fatihah. Orang yang baru masuk Islam wajib menghafal surat Al-Fatihah semampunya. Ya. Anak yang baru Islam, sempurna Islamnya maksudnya ya, ini yang baligh sudah wajib menghafalkan Al-Fatihah. Makanya ya, untuk anak-anak itu sebaiknya dari masa dini, dari masa TK bahasa kita itu harus ya dihafalkan, diajarkan kepadanya Al-Fatihah. Karena kalau sudah baligh dia baru belajar Al-Fatihah, baru menghafal Al-Fatihah, maka ini sangat disayangkan dan sangat memalukan. Ya, kalau bisa sebelumnya. Makanya Rasulullah mengatakan, perintahkan anak kalian salat pada umur berapa? 7 tahun. Berarti setidaknya sekurang-kurangnya umur 7 tahun sudah mulai disuruh menghafal surat Al-Fatihah. Ini sekurang-kurangnya. Lebih bagusnya lagi sebelum masuk umur 7. Sehingga ketika dia diperintah untuk sholat umur 7, dia sudah bisa Al-Fatihah. Tinggal ditambah nanti zikir dan doa sholat yang lainnya. Paham? Ya, jadi surah Al-Fatihah dari seluruh surat Al-Quran, kita muslim muslimah dituntut untuk menghafalnya semua 30 juz. Tapi yang paling wajib adalah surat Al-Fatihah. Makanya seorang yang mengajarkan orang lain Al-Fatihah, Masya Allah, ya, ini besar sekali pahalanya. Kenapa? Karena orang tersebut akan membacanya sepanjang hidupnya. Ya, orang yang diajari Al-Fatihah tadi, seorang muslim atau muslimah, dia akan membaca Al-Fatihah ini sepanjang hidupnya. Bahkan sehari bukan sekali baca Al-Fatihah. Berapa kali? Minimal berapa kali? 17 kali. 17 rakaat yang wajib bagi kita. 17 sekali. Bayangkan. Ya, kalaulah sekiranya dia sekali sebulan saja baca Al-Fatihah, ini sudah mendapatkan pahala jariyah yang mengalir ketika seorang mengajarkan orang lain Al-Fatihah. Sehingga besar sekali pahala bagi pengajar-pengajar ya atau guru-guru yang mengajarkan Al-Fatihah kepada anak-anak semenjak dini, gitu ya. Karena itu saya memberikan saran, sering saya berikan nasihat untuk para orang tua, hendaknya orang tualah yang lebih dahulu mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya sendiri agar dia yang dapat pahala mengalirnya itu, bukan orang lain, bukan guru yang ada di sekolah, di madrasah. Ya, ataupun yang di ma'had. Ya. Taib.
Kalau bisa, tapi tidak bisa Ustaz. Ya kalau tidak bisa ya wakilkanlah kepada pengajar. Ya, jadi ini penting surah Al-Fatihah. Ya, sehingga ada sebagian orang yang sangat hulu dengan Al-Fatihah, apa-apa Al-Fatihah. Nah, ya kan? Dikit-dikit udah Al-Fatihah. Dikit-dikit Al-Fatihah. Saking fasihnya lidahnya itu bukan Al-Fatihah lagi sudah bacanya. Kan begitu ya orang Indonesia ya. Apa bacanya? Nah, antum yang bilang ya. Fatihah. Taib. Jadi itu yang perlu kita ketahui. Sehingga jangan ketika kita membaca hadis ini atau dibacakan hadis ini, mendengar hadis ini bukan untuk saya kok. Jangan ya. Jangan mengatakan inna sahibul Quran seperti pemilik onta, ini bukan untuk saya kok. Untuk setiap muslim dan muslimah. Karena setiap muslim dan muslimah dituntut untuk menghafal Al-Quran, dan sekurang-kurangnya yang wajib adalah menghafal surat Al-Fatihah. Hafalkan Al-Fatihah dengan bacaan sebaik-baiknya. Dengan sebaik-baik bacaan Al-Fatihah. Usahakan terus perbaiki Al-Fatihah sampai semaksimalnya. Kalau sekiranya ada sebagian orang kesulitan untuk menghafalkan surat-surat yang lain, minimalnya perbagus Al-Fatihah. Paskan, sesuaikan penyebutannya, makhrajnya, hukum-hukum yang ada di dalamnya, maknanya, tafsirannya, semuanya sempurnakan. Kenapa? Tiap hari kita baca itu, tiap hari 17 kali loh, 17 kali. Itu di luar dari salat sunnah. Kalau Al-Fatihah ini kita tidak selesai, lalu bagaimana mau surat yang lainnya? Selesaikan dulu Al-Fatihah. Ya, datang kepada guru yang mungkin, setorkan ya Al-Fatihah tadi. Ya, agar dikoreksi talaki supaya benar Al-Fatihahnya itu. Huruf-hurufnya semuanya, ya di bagian huruf mana yang sekiranya tergelincir ini bisa fatal. Huruf yang mana jika tergelincir kesalahannya itu tidak merubah makna tapi ya termasuk salah juga. Nah, itu dipelajari. Ha diganti ha, kan begitu ya. Ini diketahui. Alamin dengan alamin atau seterusnya. Nah, ini bukan majelisnya bukan di sini kan gitu ya. Itu kalau bisa di halakoh tersendiri gitu ya, di halakoh tersendiri ataupun takhusus secara khusus setorkan Al-Fatihahnya. Baik ya. Jadi jangan kita anggap bahwasanya hadis ini bukan untuk saya. Tidak, ini untuk kita semuanya. Ya, ini untuk kita semuanya, bahwasanya kita adalah penghafal Quran. Kita harus bercita-cita menghafalkan kitabullah. Walaupun dah hafal-hafal sampai nyawa menjemput. Ya, sampai kematian menjemput kita. Walaupun belum hafal 30 juz tapi harus berniat kuat. Harus berniat kuat. Minimalnya apa? Innamal a'mal niat. Orang Indonesia yang penting kan niatnya. Ya kan, itu menangnya kita orang Indonesia. Dan orang yang lain ya. Yang penting niatnya. Niatkan diri kita untuk bisa menghafal Al-Quran. Mudah-mudahan ketika Allah Ta'ala bangkitkan kita di yaumil qiyamah, kita dimasukkan ke golongan orang-orang yang menghafal Quran. Kenapa? Loh, saya kan tidak hafal, tapi niatmu kuat sekali. Ya, niatmu kuat sekali bisa menghafal Al-Quran. Dimasukkan kita ke golongan para penghafal Quran. Alhamdulillah. Baik ya. Wa fi riwayatin li Muslim, dan di dalam riwayat Imam Muslim disebutkan wa idza qama sahibul Quran faqara'ahu bil lail wan nahar dzakarahu wa idza lam yakum bihi nasiyahu. Ini salah satu solusi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga Al-Qur'an. Ini salah satu solusi yang sering disebut oleh para ulama juga mengikuti hadis ini. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika penghafal Al-Qur'an ya bangun di malam hari, faqara'ahu bil lail, dia baca Al-Qur'an itu di malam hari, wan nahar, demikian juga di siang hari. Jadi sering-sering membaca Al-Qur'an. Apa yang sudah kita hafal bacakan kembali. Apa yang sudah kita hafal bacakan kembali. Ya, terutama di dalam salat. Zakarahu, maka dia akan mengingatnya terus. Idza qama sahibul Quran, jika seorang penghafal Quran berdiri di dalam salat, faqara'ahu bil lail, dia baca di waktu malam, di waktu siang, terutama di salat-salat sunnah. Ya, terutama di salat-salat sunnah, khususnya lagi kita kan paling semangat umumnya itu di salat sunnah rawatib ya, yang paling kita jaga itu kan salat-salat sunnah yang mengiringi salat 5 waktu. Jadi salat-salat sunnah itu kita manfaatkan untuk mengulang-ulang hafalan. Apa yang sudah kita hafal, panjangkan, enggak ada masalah.
Yang jadi masalah itu kan imam kalau terlalu panjang sholatnya di waktu-waktu yang memang seharusnya tidak terlalu panjang. Nah, itu masalah. Tapi kalau pada sholat sunnah, terlebih lagi antum sendiri, qobliyah atau ba'diyah, mungkin kalau qobliyah terbataslah waktunya. Namun setidaknya bisa dijadikan untuk menjaga Al-Quran. Kalau ba'diyah kan panjang, ba'diyah zuhur, ya panjang itu. Antum baca 2 rakaat. Setelah sholat zuhur itu jam berapa biasanya? 12.30 selesai ya. 12.30 selesai zikir-zikir, antum berdiri 12.30 sholat ya 2 rakaat ba'diyah zuhur sampai 1:30. Ya kan? Baca apa Al-Baqarah kan gitu sendiri. Baca Al-Baqarah. 1 rakaat setengah jam, 2 rakaat 1 jam, selesai. Lumayan 1 juz ya, surah Al-Baqarah. Taib atau semisal itu. 6. Wa idza lam yakum bihi nasiyahu. Jika dia tidak melakukan itu, ya dia lupa nanti. Nasiyahu, lupa. Kalau tidak diulang-ulang, enggak dibaca pada waktu sholat, terutama sholat malam. Makanya banyak para ulama tadi saya katakan yang menganjurkan untuk menjaga Al-Quran sering-sering dibaca pada waktu qiyamul lail, karena malam kan lebih panjang waktunya dibandingkan siang. Kalau siang mungkin kita contohkan tadi ba'da zuhur, ya gimana Ustaz, habis sholat zuhur ada panggilan kan begitu kan, panggilan perut lapar, mau makan, panggilan kerja, panggilan ini, panggilan itu, aktivitas sibuk. Tapi kalau malam kan tidak. Bisa kita manfaatkan sejam, 2 jam, 3 jam untuk baca Al-Quran. 6. Wa fi sahihain aidan min hadithi Abi Musa radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ahadul Qur'ana fawalladhi nafsi biyadihi lahu ashaddu tafassiyan minal ibil fi aqliha. Ini sudah kita sebutkan ya sebelumnya. Ta'ahadul Quran, sungguh-sungguhlah kalian untuk menjaga Al-Quran. Ya, ta'ahadu, punya waktu-waktu tersendiri untuk menjaga Al-Quran. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, sungguh Al-Quran itu lebih cepat terlepasnya daripada seekor unta dari ikatannya. Fastufida min hadainil haditsaini anna khaira wasilatin litasbitil Qur'ani fis sudur ba'da taufiqillahi subhanahu wa ta'ala huwa istizkaruhu wa ta'ahuduhu wa muraja'atuhu fis salawat wa ghairiha. Maka bisa diambil faidah kata beliau dari 2 hadis yang kita sebutkan tadi. Ya, ada 2 hadis yang kita sebutkan tadi, bahwa sebaik-baik wasilah, sebaik-baik sarana untuk menjaga Al-Quran di dalam sudur, di dalam dada ini, supaya dia enggak mudah lepas, hilang setelah taufik dari Allah Subhanahu wa taala, adalah berusaha untuk mengingatnya, istizkaruhu, ta'ahuduhu, berusaha untuk mengulang-ulangnya pada waktu-waktu tertentu, wa muraja'atuhu, sama mengulang-ulangnya, fis salawat, terutama pada salat ya 5 waktu dan semua salat, wa ghairiha, dan selainnya. Jadi paling mujarab itu menjaga Al-Quran ketika dia dibaca pada waktu salat 5 waktu. Kalau salat 5 waktu terbatas, nah, karena mungkin kita sebagai makmum juga, ya ini pada salat selain salat 5 waktu juga. Manfaatkan salat-salat sunnah, salat duha, ya, tahiyatul masjid. Ketika salat mutlak silahkan, ya, salat mutlaqah, salat sunnah yang mutlaqah yang dia tidak dibatasi pada waktu-waktu tertentu kecuali terlarangnya pada waktu-waktu terlarang. Baik. Jelas ya? Ammal ahaditsul waridah fi af'alin makhsusah li tathbitil Qur'an fis suduri min shalawatin wa ad'iyatin wa nahwi dzalik fa fiha dha'fun. Adapun hadis-hadis yang datang dari perbuatan-perbuatan khusus, ya, kaifiat khusus untuk menjaga Al-Qur'an di dalam dada, dari bentuk-bentuk selawat, ada selawat. Nah, baca selawat apa ini? Selawat supaya enggak mudah lupa Al-Qur'annya. Ini doa supaya enggak lupa hafalan Qur'annya. Maka hadis-hadis tersebut dhaif. Ya, pada hadis-hadis tersebut ada kelemahan dari sanadnya sehingga tidak bisa dijadikan sandaran untuk amalan, ya, doa-doa tadi atau selawat-selawat tadi. Baik. Wallahu a'lam. Berikutnya soal uzkur ayatan fi ma'na qaulihi ta'ala sanuqri'uka fala tansa. Coba sebutkan ayat yang semakna dengan pembahasan kita. Sanuqri'uka fala tansa.
kami akan bacakan kepadamu maka kamu takkan lupa. Ya. Jawabnya kata beliau, al-ayah allati ma'naha, ayat-ayat yang semakna dengan ayat yang kita baca, yakni firman Allah Subhanahu wa taala, qauluhu ta'ala dalam surah Al-Qiyamah ayat 16 dan seterusnya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah summa inna 'alaina bayanah. Ini dalam surah Al-Qiyamah, bisa dapatkan dalam surah Al-Qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Jangan kau gerakkan lidahmu dalam membaca Al-Qur'an dengan terburu-buru. Nah, tidak boleh. Ya, jadi terutama dalam salat 5 waktu ya. Kalau mungkin salat-salat sunnah mungkin bisalah mengambil gaya baca yang cepat kan begitu ya. Tapi kalau untuk salat 5 waktu, afdalnya atau lebih baiknya lebih kepada menghayati ayat per ayat, kalimat per kalimat, yaitu baca dengan tenang. Ya, baca dengan perlahan, tidak terburu-buru. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur oleh Allah taala karena terlalu terburu-buru. Ketika turun Quran, terburu-buru Nabi langsung ngikutin. Nah, maka Allah taala mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Dengan kamu gerakkan lidahmu terburu-buru, tergesa-gesa. Ya. Sehingga hurufnya enggak begitu sempurna. Ya, sehingga bisa mengakibatkan orang yang dengar juga enggak begitu sempurna dengarnya. Nah. Ya, jadi kata Allah Subhanahu wa taala la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna 'alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya tanggungan kamilah mengumpulkannya dan membacanya. Jadi bacaan Al-Qur'an ini wahyu. Cara bacanya itu adalah wahyu. Begitu bacanya ini panjang, ini pendek, ini panjang, pendek, itu wahyu. Jelas? Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah, dan apabila kami membacakannya, ikutilah bacaan itu. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti bacaannya Jibril. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengikuti bacaannya Jibril dan kita berusaha mengikuti bacaannya Nabi. Masya Allah ya. Jadi itulah dia qiraah Al-Quran. Jadi harus dipelajari. Maka dari itu harus belajar membaca. Ya, belajar membaca Al-Quran. Agar bacaan kita ya bisa mengikuti bacaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam belajarnya bacanya itu langsung dari Jibril alaihi salam, diperintahkan oleh Allah taala ya untuk disampaikan kepada beliau. Fa idza qara'na, jika kami membacakannya, fattabi' qur'anah, ittiba, ikuti ya Muhammad bacaan itu. Ikuti bacaannya. Tsumma inna 'alaina bayanah, kemudian tanggungan kamilah untuk menjelaskannya. Wa fi sahihain, di dalam Sahih Bukhari dan Muslim disebutkan dari jalur Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'aliju minat tanzil shiddatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sangat bersemangat untuk menghafal Quran, itu beliau bersemangat sekali. Nah, gitu ya. Masya Allah. Ketika tanzil, maksudnya tanzil ayat, ketika ayat itu turun, beliau itu bersemangat sekali untuk menghafalnya. Wa kana mimma yuharriku syafatai. Sehingga beliau pun langsung menggerakkan kedua bibirnya. Nah, begitu ya. Beliau gerakkan. Jadi membaca itu ada gerakan bibir, makanya ada kaidah itu kan dalam kaidah tajwid, jika antum pernah mengikuti, kalau fathah itu bagaimana mulutnya, kalau dia penyebutan huruf yang berdommah maka agak dimunyungkan dikit kan gitu ya. Kemudian kalau dia kasrah agak senyum kan gitu ya, tabasum, i, u, a, nah gitu. Nah, itu dipelajari, itu dilatih. Ya. Alhamdu gitu ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Jangan semuanya dimunyungkan. Nah, gitu. Baik, sampai seperti itu. Jadi beliau menggerakkan syafatai. Syafatai itu kedua bibirnya digerakkan. Ya, ke depan u a i, karena kan harokat itu dalam bahasa Arab itu kan 3 kan, a i u, a i u. Nah, huruf-huruf itu ada a i u, kadang dia sukun. Kalau sukun itu nanti ada namanya qalqalah kan begitu ya. Ada yang namanya berhenti. Nah, itu dipelajari itu. Bahkan sudah ada buku-buku yang membahas tentang
tahsin atau tajwid, ya, tentang tajwid. Nah, wa kana mimma yuharriku syafatai. Beliau itu menggerakkan kedua bibirnya. Faqala Ibnu Abbas, apa kata Ibnu Abbas? Fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Nah, aku, kata Ibnu Abbas kepada murid-muridnya dari kalangan siapa? Tabi'in, aku akan gerakkan kedua bibirku sebagaimana Rasulullah menggerakkan kedua bibirnya. Lihat, Ibnu Abbas mengajarkan cara baca Al-Quran seperti yang dia dapat dari Nabi SAW. Gimana gerakan bibirnya Nabi, ya, ketika baca ayat ini, begini, begini, ya, sehingga orang-orang yang belajar Quran dari Ibnu Abbas benar-benar mendapati bagaimana cara baca dari Nabi SAW. Makanya ada istilahnya dalam ilmu qiraah itu, ya, ada qiraah sab'ah, tis'ah, itu bersanad, katanya gitu, ya, bersanad. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan keaslian cara baca Al-Quran tadi. Walaupun dalam masalah ilmu Quran tidak berhenti sampai di ilmu baca saja, ya kan? Tidak sampai di ilmu baca, karena yang terpenting, ya, urutan itu setelah kita mampu menguasai bacaannya, memahami maknanya, mengamalkannya, mendakwahkannya, ada tugasnya lagi terus ke atas. Tidak berhenti, jangan sampai bertahun-tahun cuma ngurusin bacaan saja, ya kan? Bertahun-tahun ngurus bacaan, tidak mau mempelajari tafsirnya, nggak mau berusaha mengamalkannya, jangan seperti itu. Jadi setelah kita diberikan kemampuan untuk membaca Al-Quran dengan bagus, kita sudah dapati ilmu baca Al-Qurannya secara bagus, ya, maka berlanjut tingkatkan keilmuan terutama berkenaan dengan Al-Quran. Taib. Nah, ini kata Abdullah bin Abbas, fa ana uharrikuhuma lakum kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuharrikuhuma. Qala Sa'id, kata Sa'id lagi, ana uharrikuhuma kama ra'aitu Ibnu Abbas. Nah, muridnya Ibnu Abbas Sa'id pun mengatakan kepada murid-muridnya lagi, terus sanad. Ya, itu dia. Jadi tidak hanya pada hadis saja, hadis juga bersanad. Ya, dia dengar dari ini, dengar dari sahabat dan sampai kepada Rasulullah. Kata Sa'id apa? Aku akan gerakkan kedua bibirku sebagaimana aku lihat Ibnu Abbas menggerakkan kedua bibirnya. Masya Allah. Jadi ilmu yang sampai kepada kita ini melalui orang-orang yang sungguh-sungguh menjaga ilmu Allah Subhanahu wa taala, terutama ilmu Al-Qur'an. Oke? Kemudian selanjutnya, faharraka syafatai, maka beliau pun menggerakkan kedua bibirnya. Fa anzalallahu taala, maka Allah taala turunkan ayat tadi, surah Al-Qiyamah. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'ana, dan seterusnya al-ayat. Turun ayat ini karena Allah taala mendapati Nabi SAW tergesa-gesa menggerakkan kedua bibirnya. Ya, langsung baca. Qala jam'uhu laka fi sadrika wa taqra'uhu, yakni dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan untukmu di dalam dadamu dan engkau membacanya. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana, jika kami membacakannya ikutilah bacaan itu ya Muhammad. Yakni fastami' lahu wansut. Ya, dengar dulu ya Muhammad dan diamlah. Jadi maksudnya ketika Jibril baca, jangan terburu-buru langsung baca. Nah, Nabi SAW Jibril baca langsung baca. Enggak, dengarkan dulu dan diam dulu, perhatikan dulu bacaannya. Nah, begitu. Ya. Begitu talaki yang baik. Ketika guru membacakan, dengarkan dulu. Nah, perhatikan gerakan bibirnya, perhatikan huruf per huruf. Oh, gitu cara bacanya. Ya, seperti itu. Tsumma inna alaina bayana. Kemudian, ya, atas tanggungan kamilah menjelaskannya. Nah, fakana Rasulullah SAW ba'da dzalika, maka setelah kejadian itu Rasulullah SAW idza atahu Jibril, jika Jibril datang membawa Al-Quran, membawa firman Allah Ta'ala, istama'a, beliau dengar dulu, enggak langsung gitu ya, enggak langsung. Kan kadang ada kita ya gitu ya, baru baca ini langsung terburu-buru, jangan langsung diikuti, enggak. Fa idan talaqa Jibril, ketika Jibril udah pergi, qara'ahun Nabi sallallahu alaihi wasallam kama qara'ahu, maka Nabi akan membacakan Al-Qur'an itu sesuai dengan apa yang dibacakan oleh Jibril. Jadi pelan-pelan, jangan tergesa-gesa. Nah, itu dia. Ya, di antara ayat yang semakna dengan ini yaitu ayat dalam surah Al-Qiyamah. Sanuqri'uka falatansa, kami akan bacakan kepadamu ya Muhammad, kamu tidak akan lupa. Di sini Allah Ta'ala mengatakan fa idza qara'nahu fattabi'
Qur'ana. Semakna atau tidak? Semakna ya. Nah. Kemudian berikutnya soal ma huwal ma'na bil istisna'i fi qoulihi ta'ala illa ma syaa Allah. Apakah makna pengecualian pada firman Allah Ta'ala illa ma syaa Allah, kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah. Kami akan bacakan kepadamu ya Muhammad, kamu tidak akan lupa kecuali Allah kehendaki kamu lupa. Kan begitu kan? Itu pemahaman kita. Ya atau tidak? Iya atau iya? Ya, jangan ngantuk ya. Nanti Anda bicara sama orang yang lagi mati. Mati itu ada dua gitu ya, tidur dan hilang. Mati itu kan ruhnya diangkat. Taib. Jadi apa makna pengecualian pada ayat tersebut? Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Kami akan bacakan kepadamu ya Muhammad, kamu tak akan lupa kecuali Allah kehendaki. Kamu bisa lupa kan begitu. Apa makna pengecualian illa masya Allah ini? Kata beliau, li ahli ilmi fi dzalika aqwalun nuriduha ba'daha. Ya, ahlul ilmi, yakni para ulama dalam masalah ini ada beberapa akwal, ada beberapa pendapat yang akan kita bawakan sebagiannya saja di sini. Pendapat yang pertama, al-qaulul awal. Annal mustasna huna huwa ma nasakhahu Allahu minal Qur'ani fa rafa'a hukmahu wa tilawatahu. Jadi pendapat yang pertama bahwa maksud pengecualian di sini adalah kecuali apa yang sudah Allah mansukhkan. Ya, tadi ayat yang kita baca waktu salat, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti biha na'ti bi khairin minha aw misliha. Allah Subhanahu wa taala ya, ma nansakh min ayatin, tidaklah kami menghapus satu ayat dari Al-Qur'an melainkan akan kami datangkan ya bi khair minha, dengan yang lebih baik darinya. Ya, ataupun yang semisalnya. Nah, lihat perhatikan ayatnya, ma nansakh min ayatin au nunsiha. Tidaklah ada satu ayat yang kami hapus atau yang kami lupakan. Perhatikan ayat yang tadi ya, ma nansakh min ayatin au nunsiha. Ya, ini yang kami lupakan. Engkau ya Muhammad kami lupakan ayat itu. Nah, sehingga ada ya sebagian ulama berpendapat bahwa illa masya Allah maksudnya kecuali apa yang sudah Allah lupakan. Maksudnya engkau lupakan karena ayat itu sudah dihapus, sudah mansukh. Nah, jadi ada yang mengatakan pengecualian itu adalah apa? Apa maknanya? Dapat yang pertama bahwasanya ada yang dimansukhkan dari Al-Qur'an. Farafa'a hukmahu, Allah sudah angkat hukumnya. Allah Subhanahu wa taala sudah angkat bacaannya. Jadi makna mansukh itu kan kata para ulama ada yang ayatnya dibiarkan tapi hukumnya yang sudah dihapus. Ya. Tapi hukumnya sudah dihapus. Ada mansukh dengan makna kedua-duanya. Memang hukumnya sudah tidak ada dan ayatnya juga sudah dihapus. Jelas ya? Baik. Seperti ayat tentang rajam. Ayat tentang hukum rajam. Ada tidak dalam Al-Quran? Sudah dihapus. Tapi hukumnya masih ada atau tidak? Masih ada hukumnya. Ya, ayatnya sudah dihapus, hukumnya masih ada. Ya, itu seperti contohnya. Nah, di dalam Al-Quran juga ada para ulama yang mengatakan seperti ayat-ayat yang berkenaan dengan puasa itu ya. Ayatnya masih dibaca. Tapi ada hukumnya yang sudah dihapus. Hukumnya sudah dihapus. Berkenaan dengan orang-orang yang uzur dalam puasa itu tetap dibaca itu, ya kan? Tapi ada hukumnya dari ayat itu sudah dihapus, mansukh. Nah, seperti sebagian mengatakan sudah dimansukhnya wanita hamil gitu ya, yang menyusui itu hanya bayar fidyah, itu sudah mansukh hukumnya, tapi ayatnya masih dibaca. Ya, secara umum, ayat yang secara umumnya. Taib. Kemudian pendapat yang kedua, al-qaulu tsani makna illa masya Allah annahu alaihi salatu wassalamu
yansa ba'dul ayati li ta'limi ummatihi madza yasna'una idza nasau ayatan. Wa qad qala alaihi salatu wassalam laqad adhkarani ayata kadza wa kadza kuntu ansaituha min surati kadza wa kadza. Pendapat yang kedua bahwa pengecualian itu maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lupa dari sebagian ayat, benar-benar lupa. Sebagaimana kita kalau lupa kan begitu. Baik itu dalam sholat, kadang kita lupa kan begitu. Aduh, ayat apa ini? Apalagi ketemu ayat yang mirip-mirip kan begitu ya. Ayat yang satu dalam satu surat mirip seperti ayat yang ada pada surat yang lain. Ya, pengennya dia baca surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya kan? Adalah awalnya itu dia wattini wazaitun, tulis ini. Ya, dia baca illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bil. Tuh, kok ini larinya. Ya kan begitu kan? Ini salah satu contoh saja yang masih juz 30. Gimana kalau 30 juz antum hafal? Makanya wajar, jangan nanti ketika ada imam itu, apa ini imam ini lupa-lupa terus itu. Padahal dia sudah berkeringat ini ayat kemana larinya ini ya? Ada 4 ini yang mirip seperti ini. Ini kemana ini larinya yang ini? Kan begitu. Itu belum lagi apa? Wala atau fala, kan begitu ya di awal itu. Wala, fala, kan begitu ya. Nah gitu. Waw kah atau fa kah atau summa ya kan seperti itu. Ya semakin kita bisa bahasa Arab, ya ini yang ana rasakan pribadi, itu kan bisa kita rubah-rubah kan, potensi kita itu bisa saja kita letakkan waw fa kita rubah, tapi ketika adab kita ke Quran itu bagaimana? Nah itu dia, harus benar-benar kekuatan hafalan, fa ya fa, ya begitu ya, waw ya waw dia. Walaupun secara bahasanya bisa saja kita rubah-rubah. Taib ya. Nah, orang yang paham maknanya itu, waduh, astagfirullah ini summal ladzina atau wal ladzina ya. Secara makna itu biasa saja, enggak rusak gitu ya. Maknanya itu enggak rusak. Ya, cuma kan memang ada namanya bahasanya huruf athof itu ya. Huruf athof itu kan banyak itu. Waduh, summal ladzina wal ladzina atau fal ladzina. Pusing ini kan gitu. Akhirnya bolak-balik, enggak ketemu. Udah Allahu Akbar lah. Ruku aja sudah. Enggak bisa lagi. Taib. Ya, lupa. Nah, yang kedua, pendapat yang kedua bahwasanya makna illa masya Allah artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam lupa sebagian ayat. Li ta'limi ummatihi, untuk mengajarkan kepada umatnya, madza yasnaun, apa yang harus diperbuat umatnya idza nasau ayatan, jika mereka lupa satu ayat kan begitu. Apa yang harus kita lakukan? Kalau dalam sholat minta bantuan di belakang kan? Ulang. Diulang lagi, nggak ada juga yang nyambung di belakang ini ya. Ya kan, ulang lagi ya sudah nggak sanggup, tunggu dulu sebentar, pikir dulu. Ulang lagi, nggak sanggup ya sudah, ya. Pilihannya 2, ya dia mungkin baca surat yang pendek saja, kan begitu ya, langsung inna a'tainakal kautsar, biar sempurna washolli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar, Allahu Akbar, ya atau langsung dia putus saja, ya. Itu ma'zur, diterima uzurnya, langsung Allahu Akbar sujud. Tapi kalau di luar sholat ya bisa langsung ya ambil mushaf, atau sekarang kan HP gitu ya, atau alat ini sudah banyak sekarang aplikasi-aplikasi Al-Qur'an yang bisa langsung kita lihat, browsing gitu ya, langsung ketik ini apa sambungan ayatnya ini, nah seperti itu. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, laqad adzkaruni ayata kadza wa kadza. Sungguh orang ini telah mengingatkanku pada ayat ini ayat itu. Kuntu ansaituha, padahal aku sebelumnya telah melupakannya. Min surati kadza wa kadza, dari surat ini dan ini. Ya, ini kasus ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar dari dalam masjid ada seorang laki-laki sedang baca Quran. Beliau di rumahnya. Ya kan memang berdekatan gitu ya antara kamar beliau. Ketika laki-laki itu membaca Al-Qur'an surat Al-Lail, dia baca surat Al-Lail. Ya, dia baca surat Al-Lail. Tiba-tiba beliau teringat langsung, wah ini surat, sebelumnya aku udah lupa gitu ya. Jadi manusiawi, ini lupa yang manusiawi. Beliau teringat lagi ketika dengar ada yang baca Al-Qur'an. Nah begitu juga kita, ketika ada yang baca Quran, oh Masya Allah, iya ini surat Al-Ma'idah ini. Nah, saya dulu sempat ingat ini kan gitu ya, sempat hafal surat Al-Ma'idah, Masya Allah. Udah lupa lagi. Nah, apa yang kita lakukan? Ya ulangi lagi.
Tapi pendapat yang ketiga, al-qaulu tsalis, anna nisyana huna bimakna tark, bahwa makna lupa di sini yang dikehendaki Allah, kecuali apa yang dikehendaki Allah, Nabi akan lupa. Makna lupa di sini at-tarku. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam akan meninggalkannya. Apa maknanya? Illa masya Allah an tatrukal amala bihi mimma nansakhuhu. Kecuali apa yang Allah Ta'ala kehendaki, engkau akan tinggalkan amal itu, ya, disebabkan ya, kami sudah menghapusnya. Jadi itu maknanya. Jadi Nabi SAW meninggalkan amalan tersebut yang ada dalam ayat tadi, karena ayatnya sudah dihapus. Ya, ini juga semakna dengan yang di atas tadi yang pertama. Pendapat yang ketiga, al-qaulur rabi', annallaha ma ansa nabiyahu syai'an, bahwa Allah Ta'ala tidak akan menjadikan nabinya lupa sedikit pun. Walakinnahu subhanahu bayyana li nabihi, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, annahu subhanahu idza arada ayunsiyahu ansahu. Allah hanya ingin menjelaskan kepada nabinya, kalau sekiranya Allah menghendaki nabi lupa, maka Allah akan mampu menjadikan nabi lupa. Ini hanya sebatas ingin menunjukkan kebesaran Allah. Ya. Jadi makna ayat itu, sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Allah hanya ingin menunjukkan masyiahnya, kehendaknya. Sekiranya aku menjadikan engkau lupa ya Muhammad, maka kau akan lupa. Apa tujuannya? Tujuannya supaya ya kita tidak merasa sombong, kan begitu ya. Tatkala kita mampu menghafal Quran, itu Allah Ta'ala yang berkehendak menjaga Al-Quran tersebut. Ya, bukan kita yang hebat. Ya, bukan karena kita yang jenius ataupun cerdas. Baik. Dalilnya apa? Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat 86. Wala in syi'na lanadhabanna billadzi auhayna ilaika. Kalau sekiranya kami berkehendak, lanadhabanna. Ya, sungguh-sungguh kami akan hilangkan apa yang telah kami wahyukan kepadamu. Masya Allah. Kami akan lenyapkan apa yang sudah kami wahyukan. Apa yang sudah Allah wahyukan kepada beliau? Al-Quran. Jika kami berkehendak, kata Allah, kami akan lenyapkan apa yang sudah kami wahyukan. Hilang tiba-tiba Al-Quran itu. Wah, hilang, gak hafal. Bisa, jika Allah Ta'ala mau. Nah itu, semakna dengan itu. Sanuqri'uka fala tansa illa masya Allah. Jadi hanya untuk menunjukkan masyiah Allah, kehendaknya yang tidak bisa didahului oleh selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Jadi ada 4 pendapat di situ ya. Jelas ya? Jadi beliau mengutarakan ada 4 pendapat tentang makna pengecualian pada illa masya Allah. Qala Al-Qasimi fi Mahasinit Ta'wil, berkata Al-Qasimi dalam kitabnya Mahasinut Ta'wil, wa bil jumlati fa faidatu hadzal istisna, ya, kesimpulannya faidah dari pengecualian illa masya Allah ini, annallaha ta'ala yu'arrifuhu qadrata rabbih, bahwa Allah Ta'ala ingin memberikan pengetahuan kepada Nabi SAW tentang kekuasaan Rabbnya, hatta ya'lama anna adaman nisyani min fadlillah, sehingga beliau memahami dan mengetahui bahwa seorang yang tidak lupa itu karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu min fadlillah wa ihsanihi, dan kebaikan Allah kepadanya, la min quwwatihi, bukan karena semata-mata kekuatan si hamba tadi. Paham ya? Jadi bukan karena kekuatan Nabi mampu menghafal, bukan. Itu karena fadlullah wa ihsanuhu, itu karena karunia Allah dan kebaikan dari Allah yang menjaga Al-Qur'an tadi di dalam dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga bagi umatnya. Sehingga apabila kita dapati dalam umat ini ada orang-orang yang cerdas di dalam menguasai Al-Quran, menghafal Quran dibolak-balik dari atas bawah, samping kanan kiri, dia tahu sambungannya semuanya, itu fadlullah, ya, itu karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jelas ya. Jadi itu kesimpulannya, itu kata Imam Qasimi dalam Mahasin At-Ta'wil. Baik. Berikutnya, soal pertanyaan, al-ma'hud ayyuqal wa nuyassiru 'alaika al-yusra falamma qila wa nuyassiruka lil yusra ay nusahhiluka lil amal wa nahu dzalika fi qouli ta'ala fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra.
Nah, intinya kata beliau, apa maksudnya? Ya. Al-ma'hud ayyuqal, bukankah lebih tepatnya dikatakan wa nuyassiru 'alaika al-yusra. Ya, kami akan memberikan kemudahan atasmu. Sementara di dalam ayat surat Al-A'la Allah Ta'ala mengatakan apa? Wa nuyassiruka lil yusra. Beda atau sama ini? Ya, ada sisi bedanya. Pertama, yang dalam ayat yassara yuyassiru, nuyassiru, K-nya itu disebutkan secara langsung tanpa perantaraan huruf jar. Tanpa perantaraan huruf jar. Tahu huruf jar ya? Ala, ila, kan gitu ya. Nuyassiruka, langsung kami mudahkan kamu. Nah, berbeda kalau kalimat nuyassiru 'alaika al-yusra, yang menjadi maf'ulnya secara langsung dengan kalimat tadi yang kedua, yusronya, kami akan berikan kemudahan 'alaika, atasmu. Mana yang lebih tepat? Apakah nuyassiruka lil yusra, langsung nabi, K-nya itu kan nabi gitu ya, anta sebagai objeknya, atau yang lebih tepat objeknya itu yusronya, kami akan berikan kemudahan atasmu. Nah, itu maksudnya ini ya. Sebagaimana disebutkan juga dalam surah Al-Lail, fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami akan memudahkannya untuk yusra, untuk kemudahan. Maka kata beliau, adz-dzahir li wallahu a'lam anna qawlahu wa nuyassiruka lil yusra aula bila syak. Ya. Maka yang terlihat jelas menurutku wallahu a'lam bahwasanya penyusunan kalimat wa nuyassiruka atau nuyassiruka lil yusra ini lebih utama tanpa diragukan lagi dari firman Allah Ta'ala dibandingkan dengan kalimat ya nuyassiru 'alaika al-yusra, nuyassiru 'alaika al-yusra. Wa dzalika li umuri awwaliha ibtida'un. Anna Allah 'azza wa jalla dzakara wa nuyassiruka lil yusra. Karena ya penyebutan urusan tersebut itu di awal ini untuk menunjukkan keutamaan. Nuyassiruka tadi kita bilang. Nuyassiruka, langsung objeknya itu orangnya yang dimudahkan. Bukan kemudahan itu dimudahkan untuk orang tertentu, tapi orangnya langsung dimudahkan. Nuyassiruka, paham ini ya? Nuyassiruka. Kalau kalimat sebelumnya perbandingannya kan nuyassirul yusra 'alaika, kan begitu ya? Paham enggak nih ya? Insyaallah paham lah ya. Jadi nuyassiruka, kami mudahkan engkau. Kalau kalimat kedua perbandingannya, kami akan mudahkan kemudahan untukmu. Nah, kata beliau lebih tepat itu orang yang dimudahkan. Wa nuyassiruka, kami akan berikan kamu kemudahan. Nah, itu dia. Fahiyal aula, kata beliau, ini yang lebih aula. Lidzalika summa yadhharu li aidan anna syakhsa idza yussira lil amal aqbala alaihi bi insyirahi sadrin wa tayyibi khatirin fayamaluhu wa huwa qarirul ain. Nah, kemudian terlihat jelas bagiku perbedaannya. Ya, kata beliau, seorang yang telah dimudahkan untuk melaksanakan satu amal, maka dia akan mengerjakannya dengan senang hati dan lapang dada. Ya atau tidak? Ya, dia akan senang hati dan lapang dada, wa huwa qarirul ain, dan akan ya senang gitu ya. Qarirul ain itu gembira. Fa ka'anna hadzal amal min jabalatihi wa fitratihi. Seakan-akan amal yang dia lakukan itu seperti kebiasaan saja, seperti biasa saja. Ya, seperti biasa, seperti secara fitrahnya saja, berjalan mengalir begitu saja. Kan ada orang yang beramal itu sepertinya kayak pejam mata dia kerja, ya kan? Nyantai aja pokoknya, rapi kan begitu ya. Kalau kita ngerjakan, aduh kok repot ya, nggak bisa. Nah, itu dia. Itu maknanya wa nuyassiruka, kami mudahkan engkaunya, bukan kemudahannya yang dimudahkan kepadamu. Paham ya? Jadi itu dia. Sehingga seakan-akan amalan itu sudah menjadi kebiasaannya. Walaisa amalan takallafahu, bukan sebuah amal yang dia harus bersusah payah menguasainya. Wa uhida ilaihi bihi wa urida minhu ada'uhu wallahu a'lam. Ya kan ada orang yang ingin menguasai sesuatu tapi dia harus
bersungguh-sungguh. Tapi ada orang yang tidak demikian. Secara mudah dan gampang dia melakukan kerjaan itu. Ada enggak? Ada, ya. Seakan-akan dia memang sudah bawaan lahirnya begitu, ya kan? Itu namanya ini tadi ya, jibilah ya, namanya jibalah. Min jabalatihi. Ya, maksudnya tabiat bawaan. Ya, tabiat bawaan. Ada orang-orang yang memang tabiat sudah bawaannya dia ahli. Misalnya contohnya saja orang-orang yang sudah bawaannya itu tangannya itu memang sangat indah kalau menggambar. Ada enggak bawaannya seperti itu? Tapi ada orang-orang yang sangat susah menggambar, ya kan? Harus pakai contoh. Susahnya ini ganti lagi kertas. Susah, ganti lagi kertas. Ya, tapi ada orang yang tidak demikian. Dia nyantai saja. Dibalik juga begini, dia bisa gambar dari bawah gitu ya. Seperti itu. Jadi itulah ciri-ciri orang yang sudah dimudahkan, itu maksudnya. Nah, ketika Allah Ta'ala mengatakan wa nuyassiruka lil yusra, ini lebih tepat. Jadi langsung objeknya itu pada orangnya. Allah memudahkan, kami mudahkan engkau. Nah, begitu ya. Kami mudahkan engkau, ini semakna dengan surah Al-Lail, fasanuyassiruhu lil yusra. Maka akan kami mudahkan dia dengan kemudahan. Wallahu a'lam. Baik. Kita cukupkan dulu ya sampai di sini. Insyaallah ini mudah-mudahan panjang ya. Ya tafsir namanya ya. Namanya tafsir panjang. Sebagaimana juga belajar tahsin juga panjang. Ilmu Quran itu bercabang pada dua. Mempelajari huruf-huruf atau bacaan yang sering kita kenal dengan tajwid, atau belakangan ini dikenal dengan tahsin gitu ya. Dulu istilahnya itu tajwid. Belakangan ini sudah mulai penyebutannya tahsin. Ada yang belajar maknanya yaitu tafsir. Ya, tafsir ini juga harus didasari juga oleh ilmu bahasa Arab. Ya, nah ini kita masuk kepada tafsir yang terkadang kita harus memulainya dengan menjelaskan bahasa dulu, gitu ya, bukan cara baca tapi secara bahasa yang kadang nanti nyerempet juga kepada tajwidnya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan bisa menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua di pagi hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.